Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5, kelas Bahasa Indonesia 27 Universitas Jember. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis kesalahan skripsi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, dengan saya sendiri, Mita Chehani Dwi Ananda. Kedua, Hoirul Yakin. Ketiga, Nadine Alivia Pasha. Keempat, Wahyu Dwi Utomo. Kelima, Bagus Chandra Dwi Nugraha. Keenam, Viola Risti Agassi. Ketujuh, Dian Puspasari. Kedelapan, Ganu Salsabila Yusfifa. Di sini pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada tanda baca, kedua kesalahan ketik, ketiga kalimat tidak efektif, keempat kata tidak baku, kelima kesalahan lainnya. Baik, sebelum memulai ke dalam pembahasan yaitu analisis kesalahan pada skripsi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari skripsi itu sendiri. Sebenarnya apa sih itu skripsi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Sedangkan menurut DRS Darwanto pada tahun 1992, skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan atau analisis data sekunder. Baik, selanjutnya penulisan skripsi yang benar. Pada penulisan skripsi memiliki aturan-aturan yang umum digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan kertas A4. 2. Jenis huruf Times New Roman. 3. Huruf 12 Times New Roman. 4. Huruf judul berukuran 14 dengan bold dengan format kapital. 5. Huruf sub berukuran 12 dengan bold. 6. Margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm. Penulisan skripsi yang benar harus sesuai dengan penulisan KBBI yang tepat dan menggunakan EYD. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik tidak dipakai pada judul ataupun keterangan pengirim maupun tujuan pada surat. Kemudian dipakai untuk mengakhiri angka ataupun huruf pada bentuk laporan ataupun tabel. Yang ketiga dipakai dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lain. Tanda titik dipakai sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatannya dan dipakai pada pembatas jam dan menit dalam hitungan waktu. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma ini menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari dua. Pemakaiannya selalu berada di akhir kata yang dirincikan. Khusus pada kata terakhir, pastikan tanda koma berada sebelum dan maupun atau yang menjadi kata hubung. Kemudian, tanda koma menjadi pemisah nama pengarang yang dibalik pada daftar pustaka. Menjadi pembatas antara satu keterangan dengan keterangan yang lain yang ada di catatan kaki. Yang ketiga ada tanda titik dua. Meskipun jarang ditemui pada kalimat sehari-hari, kenyataannya tanda baca yang satu ini masih penting digunakan dalam beberapa tipe tulisan seperti berikut ini. Yang pertama dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Kemudian dipakai dalam dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucap. Dipakai sebagai batas antara penerbit dengan kota penerbit dalam daftar pustaka. Yang keempat ada tanda titik koma. Pada dasarnya, tanda baca yang satu ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat. Namun, titik koma baru digunakan jika ada dua penempatan tanda koma, yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya pada kalimat majemuk yang memiliki rincian di dalamnya. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan.
dipakai sebagai penghubung antara imbuhan Indonesia dengan kata asing. Yang keenam, ada tanda petik. Tanda petik dipakai mengapit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Kemudian yang terakhir ada tanda kutip. Tanda kutip dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Juga dipakai sebagai pengapit kalimat langsung. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan ketik. Kesalahan tipografi atau salah ketik atau biasa disingkat dengan salah ketik. Dan dalam bahasa Inggris biasa disingkat typo. Salah ketik adalah kesalahan yang dibuat pada saat proses mengetik. Istilah ini mencakup kesalahan karena kegagalan mekanis atau slip tangan atau jari, tetapi tidak termasuk kesalahan yang timbul akibat ketidaktahuan penulis, seperti kesalahan ejaan. Kesalahan tipografi dapat disebabkan oleh jari yang menekan dua tombol papan ketik yang berdekatan secara bersamaan. Kesalahan tipografi bukan merupakan kesalahan yang disengaja. Beberapa salah ketik dapat dengan mudah dikenali, tetapi dalam beberapa kasus, salah ketik dapat mengubah arti kata atau bahkan arti dari kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Yaitu yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Yang selanjutnya ialah tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya adalah kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang selanjutnya ialah hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Yang selanjutnya ialah hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama atau sinonim, maka gunakan salah satunya saja. Yang selanjutnya ialah kalimat tidak efektif yang kami temukan pada analisis kesalahan skripsi kelompok kami. Pertama ialah pada paragraf 5 halaman 52, di mana kesalahannya untuk mengajak teman-temannya yang lain-lain kepada kebaikan, terutama dalam hal belajar. Terutama saya sering sekali memberi contoh kepada mereka. Dan pembenarannya ialah untuk mengajak teman-teman yang lain pada kebaikan. Terutama dalam hal belajar, saya sering memberi contoh kepada mereka. Dan selanjutnya ada pada paragraf 1 halaman 67, di mana kesalahannya ialah pada hari Kamis tanggal 27 Mei sampai hari Kamis, peneliti melihat cara, dan pembenarannya ialah pada hari Kamis tanggal 27 Mei, peneliti melihat cara. Dan yang terakhir ada pada paragraf 4 halaman 69, di mana kesalahannya ialah lupa adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lupa juga berarti ketidakmampuan untuk mengingat kembali sesuatu yang telah dialami atau dipelajari untuk sementara waktu maupun jangka waktu yang lama. Dan pembenarannya adalah lupa adalah ketidakmampuan mengingat kembali apa yang telah dialami atau dipelajari untuk sementara waktu maupun dalam waktu yang lama. Baik, selanjutnya yaitu kata tidak baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Sedangkan bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dimodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Adapun contoh kata tidak baku pada analisis skripsi. Yang pertama yaitu
pada paragraf 2 halaman 33, terdapat kesalahan kata pada prakteknya yang seharusnya kata bakunya yaitu praktiknya. Kemudian yang kedua yaitu pada paragraf 4 halaman 52, kesalahan kata pada teguran yang seharusnya kata bakunya adalah teguran. Kemudian yang ketiga yaitu pada paragraf 5 halaman 52, terdapat kesalahan pada kata pinter yang seharusnya kata bakunya yaitu pintar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir adalah kesalahan lainnya. Ada beberapa kesalahan lainnya tentang ketentuan penulisan kata. Penulisan kata yang diatur dalam pedoman ejaan ada 10 hal, sama halnya dengan pedoman penulisan huruf kapital dan huruf miring. Pada penulisan kata masih sering terjadi beberapa kesalahan. Kesalahan penulisan kata sering terjadi pada bentuk ulang, kata ganti ku, kau, mu, dannya, kata depan ke dan dari, partikel dan angka, dan juga lambang bilangan. Jadi mengenai kaidah kata depan di, setiap menunjukkan tempat, penulisan di harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Saya, Mita Tiahani Dwi Ananda, selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 5. Apabila dalam jalannya presentasi ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.